Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini kita masih diliputi oleh nikmat, karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di bulan mulia ini, mari sama-sama terus kita tingkatkan berbagai macam bentuk amaliyah kita, amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an, mentadabburi, menghayati, memahami hukum-hukumnya, dan tidak kalah penting sahabat sekalian, kemudian bagaimana kita bisa membaca Al-Quran itu dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya, bertilawah dengan benar, itu penting. Ya, mungkin kita dengan keluarga, selama ini di luar Ramadan, kita sulit untuk berkumpul bersama, ibadah bersama, nah inilah momen terbaik ya di bulan Ramadan, untuk kemudian kita sama-sama dengan keluarga banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sahabat sekalian, nama lain daripada bulan Ramadan ini, ya, Syahrul Siyam, nama lainnya adalah Syahrul Quran. Ya, bulan puasa, bulan Al-Quran. Karena kita paham bersama, kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Qadar Allah sampaikan, di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan ini sebagai waktu di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidah, keseluruhan. Baru kemudian berangsur-angsur turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan nama lainnya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sahabat sekalian, penting kemudian kita memperhatikan diri kita sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau sampai hari ini mungkin ada sahabat-sahabat yang belum bisa baca Al-Quran, ayo, harus memiliki semangat dan tekad yang bulat untuk bisa baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca, kemudian belum lancar, juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki bacaan. Yang sudah lancar, tapi mungkin bacaan-bacaannya belum sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka mari belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan bacaan Al-Quran. Ilmu-ilmu tajwid, harus punya guru. Nah, sahabat sekalian, di dalam sebuah sabda Nabi SAW, Nabi SAW sampaikan tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Umamah. Dan hadis ini tercantum juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, karangan Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Beliau letakkan hadis ini pada urutan pertama dalam babu fadli qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran itu. Kita diperintahkan untuk membacanya. Berarti ini sudah jelas, ya, dengan gamblang, dengan jelas Nabi sampaikan agar kita bisa membaca Al-Quran. Maka ini saya ulangi lagi bahwa, ayo kita harus memiliki semangat. Yang belum bisa baca, harus bisa baca Al-Quran. Karena ini perintah Nabi. Yang sudah bisa baca namun belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, ayo belajar. Belajar ilmu tajwid. Bagaimana tilawah yang benar. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah oleh kalian Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat, sebagai pembela. Bagi siapa? Li ashabihi, bagi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai sahibnya, ya. Syafi'an li ashabihi, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sahibnya. Orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan lewat membaca, dekat lewat mentadabburi, menghayati dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syaikh bin Baz, ya, beliau mengatakan terkait dengan syafi'an, Al-Quran akan menjadi syafaat sebagai penolong, maksudnya adalah adkhalahullahu jannah. Allah akan menjadikan Al-Quran itu sebagai penyebab dia nanti Allah masukkan ke dalam surga. Wan najata minan nar, dan Al-Quran akan menjadi wasilah, akan menjadi penyebab, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran agar Allah bebaskan dari azab neraka. Jadi subhanallah, jadi ini bulan terbaik, bulan istimewa, bulan yang kemudian membangkitkan semangat dan mujahadah kita untuk
semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya. Yang semoga dengan itu kemudian Allah betul-betul nanti di akhirat menjadikan Al-Qur'an ini sebagai syafaat buat kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.